Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru yang hebat yang hari ini berbahagia. Marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Salawat salam yang biasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga selalu menjadi teladan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, ini adalah PPT saya dan memang berbeda ya, disesuaikan dengan umur. Baik Bapak Ibu, ya seperti tadi teman-teman saya juga jaga, maka saya jujurnya yang umum yang biasa saja yang seperti Pak Mudir lakukan. Gitu. Juga ada itu Bapak Ibu, dilaksanakan dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Bagi yang mau saya SMK maka bisa 3 kali. SMK suara jempol tenang. Kemudian ya, bisa ini akan masuk ini akan masuk situ dan kita akan menunjukkan ini di Semarang ya, jempol tenang ya Pak Betul bukan kayak dia ya. Baik SMK bisa SMK suara jempol tenang. Terima kasih teman-teman. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh dua teman saya, maka ini adalah materi yang terakhir dari disiplin positif ya. Mohon maaf pada Bapak Ibu guru senior saya, bukan saya menggurui ya. Yang pertama adalah salah satu kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak. Yang kedua, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi SMK Negeri 1 Armasum ya, sekolah favorit ya, sekolah yang sangat hebat di Armasum dan sekitarnya. Oke, baik. Itu spontan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi saya yaitu 5 posisi kontrol guru dan juga restitusi, mari kita review sebentar dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi untuk menjadi jembatan bagi saya di dalam memberikan materi tadi. Kita sering mendengar kata disiplin dan disiplin positif. Mari kita lihat juga beberapa pendapat dari pakar ya, apa itu sebenarnya disiplin ya. Yang pertama dari budaya kita, disiplin itu cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang memang karena disiplin itu kan mengontrol ya, seperti terjadinya budaya itu karena ada paksaan kemudian menjadi suatu rutinitas dan menjadi suatu budaya. Dan seperti kita pindah ayam ya, ayam dipindah 1 kali lagi, 1 kali lagi, kalau dipindah 10 kali sudah nyaman di kandangnya ya. Seperti saya berusaha untuk nggak mati 4 kali koin ya. Seperti saya berusaha untuk sholat subuh ya. Ada satu teori itu dilakukan 24 kali, saya pernah mendengar tapi lupa nyambung siapa ya. Yang pertama dipaksa dulu ya, wangi ya, dan wudhu, ngoplaan ya. Mungkin tidak busuk, tetapi kalau kita laksanakan terus ya dengan disiplin akan menjadi suatu kebiasaan dan akan menjadi budaya. Tetapi memang kata disiplin itu tidak lepas dari kontrol ya, kita mengontrol kita untuk berbuat dengan sesuatu yang diharapkan oleh sekolah sesuai dengan tata krama dan tata tertib kita, itu seperti itu. Dan kata kontrol itu ya kadang nyaman bagi kita yang mengontrol dan mungkin tidak nyaman dengan yang kita kontrol ya. Sedangkan Ki Hajar Dewantoro sendiri menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin diri yang kuat, motivasi internal ya. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari internal kita, bahwa kita memang bekerja untuk melakukan itu ya, kita sadar bahwa saya harus berangkat dari rumah pagi supaya tidak terlambat, bahwa saya harus sholat zuhur berjamaah. Itu adalah disiplin positif. Nah, bagaimana kalau disiplin positif itu belum muncul dari dalam diri kita? Maka harus ada eksternal gitu. Eksternalnya gimana? Dari luar ya. Makanya memang
nanti kita bicara tentang restitusi, tetapi ada murid yang siap dengan restitusi, tapi ada juga yang belum siap. Maka memang faktor internal juga sangat berpengaruh. Tetapi bagaimanapun kontrol dari eksternal, harapannya pada akhir pembinaan siswa kita menggunakan restitusi, karena itu akan memberikan kemerdekaan siswa untuk bersikap sesuai dengan aturan dan norma. Sementara daya dosen ini orang Batak orang mana? Karena katanya dia dosen ya, daya dosen ya, daya dosen. Dalam restrukturing skor disiplin 2001 menyatakan bahwa disiplin adalah disiplin diri, memahami apa yang dilakukan, dan itu adalah motivasi intrinsik ya. Dan itu adalah tantangan kita sebagai seorang pendidik waktu itu untuk bagaimana motivasi intrinsik siswa itu muncul sehingga mereka berbuat melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan norma yang sudah disepakati. Makanya disiplin positif adalah unsur utama dari budaya positif. Banyak sekali budaya positif dari iklim sekolah, ya, kemudian pembelajaran, dan kemudian banyak sekali termasuk bagaimana siswa bersikap. Jadi disiplin positif, disiplin diri itu akan menjadi budaya positif. Baik ya, kemudian next. Mari disebutkan dari tadi yang teman saya sampaikan, Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Maklum orang Jawa itu ya sama betul bahwa teori yang ini. Walaupun di Inggris-Inggrisnya tapi bisa saja itu seperti itu. Ya. Tapi sudah begitu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori merumuskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Kontrol. Ya, baik. Awal mula adalah ada teori yang namanya stimulus respon yang dikemukakan oleh Pavlov. Ya, dia melakukan eksperimen terhadap seekor anjing. Ya, ketika ada makanan, anjing itu akan meneteskan air liur. Diganti lonceng, tidak meneteskan air liur. Nah, ketika makanan itu ada loncengnya terus menerus, keliling makan. Dia meneteskan air liurnya. Nah, suatu saat makanannya itu disingkirkan, dia sudah meneteskan air liur dan menuju makanannya itu. Itu adalah teori stimulus kontrol yang kemudian menjadi teori behavioristik yang diterapkan di pendidikan ya selama ini. Akan tetapi itu dibantah oleh Dr. William Glasser yang menyampaikan teori kontrol bahwa ada beberapa ilusi, dan tadi menguatkan dari yang disampaikan teman saya, ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Yang namanya ilusi tidak nyata Bapak Ibu, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama ilusi guru mengontrol. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Guru mengontrol murid, ya, duduk, ya, berdiri, ya, masuk, ya, push up, ya, dia melakukan, ya, dia memang melakukan, dia melakukan, tetapi motivasinya adalah eksternal. Dia motivasinya eksternal. Kita nggak tahu kalau setelah itu dia sebenarnya guru sadar ikhlas atau bagaimana itu. Ya, sebenarnya guru mengontrol murid tetapi secara wadah, tetapi jiwanya intrinsik, secara intrinsik itu intrinsik, ya. Itu tidak bisa dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua pengamatan positif efektif dan bermanfaat. Pengamatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, sekaligus mengulangi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha. Jadi kalau kita kontrol ya memang ya nanti ada suatu teori yang kalau kita mengontrol murid itu ada baiknya juga dan ada sisi positifnya. Tetapi intinya ketika kita mengontrol murid dengan suatu aturan tanpa pemahaman, itu hanya mengontrol dia secara luas, tetapi dia tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Kemudian juga ilusi bahwa kritik bahwa orang merasa bersalah. Ya, kita mengkritik, ya, kamu itu gimana sih soal seperti itu aja nggak bisa. Ya, kamu itu gimana sih A, B, C, D gitu ya. Kalau gimana sih soal semudah itu nggak bisa, lihat teman-teman bisa. Ya. Nah itu mungkin dia bisa diam
kemudian menurut, ya, tetapi pada intinya kita itu tidak membuat anak itu menjadi paham, menjadi sadar dengan sendirinya, tetapi dia mengikuti kita karena kekuasaan kita. Kemudian prinsip bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai orang dewasa memaksakan kehendak pada anak-anak murid kita karena kita sebagai orang tua, ya. Kamu harus nurut orang tua karena kalau tidak nurut kamu dosa ya. Saya itu orang tua, saya lebih lama hidup daripada kamu harus nurut ya. Nah itu karena mungkin nurut takut ya, tapi dia takut karena dia orang tua ya, yang mungkin diri belakang duduk mamas. Ya, itu ya berarti kan dia itu tidak menurut karena dari dalam, ya. Dia menurut karena menghormati mungkin ya nggak enak dan lain-lain. Nah, dari stimulus respon dan jawaban itu perbedaan Bapak Ibu. Ya, kalau stimulus respon itu dari Pavlov, kemudian itu yang teori kontrol dari dokter Gosen gitu ya. Beberapa contoh diantaranya adalah realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, saya menyampaikan tetapi anak mungkin di dalam hatinya punya perbedaan beda. Ya, kamu itu terlambat. Ya, kamu harus melakukan apa yang digariskan oleh aturan. Tapi ternyata dia terlambat karena berbagai alasan di rumah. Gitu. Jadi apa yang kita mau dari anak belum tentu anak itu juga setuju dengan kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam konteks setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi memang kita harus melihat dari perspektif anak, gitu ya. Misalkan salah satu contoh, misalkan bahasa Inggris itu lebih bagus daripada pelajaran yang lain, ya. Karena bla bla bla, tapi anak mungkin melihat bahasa Inggris sebagai pendamping dari profesional mereka. Ya, mereka belajar produktif dan bahasa Inggris menjadi salah satu materi besok pelengkap ketika mereka bekerja. Baiknya ada perbedaan di antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol dulu. Ini sangat berkaitan dengan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Ya, masing-masing punya cara, masing-masing punya tujuan tersendiri. Ya, 5 posisi kontrol ini digunakan dulu di dalam penerapan disiplin positif, di dalam membuat siswa itu melaksanakan aturan norma ya dengan yang diharapkan adalah dengan kesadaran dari intrinsik itu. Nah, posisi kontrol itu yang diterapkan seorang guru ada beberapa. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah ada yang salah atau ada yang sempurna, ada yang benar? Ini saling melengkapi Bapak Ibu ya. Ada yang memang tidak bisa dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan karena itu nanti anak tidak akan sadar, tapi ada juga yang bisa digabung. Ya, pada akhirnya kita berharap dalam mengontrol disiplin siswa kita sampai pada posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer yang karena ini kita bahas. Kemudian yang pertama, ya, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Baik, sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi, ya. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, ya. Misalkan ketika saya juga, ya, tiba-tiba ada yang melempar itu burung itu ya, burungan dari kertas itu ya, nah itu adalah penghukum. Jadi penghukum itu spontanitas, memberikan pemilihan pada siswa, tidak melihat aturan yang ada di sekolah, itu langsung. Ya, misalkan kamu nggak buat tugas ya, lari 7 kali di lapangan. Nah itu seperti itu. Ya, misalkan coba ketika Pak Budi mengajar,
tiba-tiba luar biasa kasihnya orang itu ya, tiba-tiba ada yang ketawa ya mungkin ada wah apa seketika dari bisa dilakukan Pak Budi saat itu. Ya kalau dibaca 50% buah di sana buah repot. Kira-kira apa yang dilakukan kalau ini? Saya yakin kita berhukum ya kan, kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai penghukum, apa yang kita lakukan? Wah, itu ya, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi misalkan terlambat di apa? Masuk sekolah jam 7 ya langsung baris ya 10 menit. Nah itu adalah salah satu termasuk teori kita sebagai penghukum itu Bapak Ibu ya. Nah itu jadi situasi kalau kita berposisi sebagai penghukum ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh ya, mata melotot ya, jari menunjuk-nunjuk dan begitu. Misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu ya. Nah mungkin murid akan marah ya, dan mendendam dan bersifat agresif ya. Mereka mungkin akan melaksanakan apa yang kita lakukan, yang kita perintahkan, tetapi tidak ikhlas. Mungkin mereka bisa melampiaskan di luar, ya mungkin jadi mencoret-coret tembok dan lain-lain begitu. Ya, kalau di sini hukum karena konseling gitu. Tapi apakah ada Bapak Ibu mungkin pernah ya kalau kita secara spontan berposisi ya sebagai penghukum ya. Ya mungkin karena dia biasanya spontan itu ya, kan kita juga manusia ya, kadang kita spontanitas menghukum begitu. Banyak kan yang mungkin usaha ya kalau secara spontanitas mungkin mali atau kalau saya biasanya keputusannya ya membuat kosakata bahasa Inggris 500 ya, atau mungkin mengarang 5 lembar folio bolak-balik. Kamu keluar atau saya yang keluar? Bapak yang keluar, saya pulang. Saya pulang. Nah ini coba pembentuk kadang juga kita pernah mengajar ya sama Pak Amaludin di sekolah Jawa Barat sana di timur ya. Ya. Ketika anak kurang saja, ya kamu saja. Besok mendingan nggak usah ikut pengajaran saya daripada kami sangat diperkus. Ketika saya waktu lagi, kok saya cuma support partisipan aja, cuma begini ya setelah saya ngajar. Dan pengelolanya saya panggil gitu ya. Namanya kalau nanti ya Pak Munir gitu. Nah kok teman-teman itu nggak pada masuk gimana? Loh, Pak Yuda yang bilang, ya daripada kalau itu kelas mengganggu pelajaran kan lebih baik saya keluar saja. Itu salah satunya ini seperti itu ya. Gitu ya. Tapi tidak salah juga kita juga manusia biasa ya. Manusia biasa, tidak lupus, tidak lepas dari salah dan dosa roh. Karena kita juga emosi ya. Karena apalagi ya kita manusia darah daging gitu kan halus gitu ya. Kalau Budi pernah nggak sekali itu menjadi penghukum? Bisa sedikit 1 menit diterangkan kalau nggak pernah itu. Nggak pernah ini. Oh, nggak pernah ya. Maksudnya masa penghukum kan? Tapi saya pernah minta suruh keluar. Salah namanya keluar 5 tahun itu. Saya pernah menghukum anak tapi itu dari kesepakatan. Iya. Jadi di kelas COT 5 itu ada anak tidak pakai kasut. Nah, terus awalnya sudah berapa kali saya ingatkan, terus berapa kali teman-teman? Ya banyak, ada 50 kali Bu. Yang dihukum kan Bu 5 kali.
kalau 5 kali besok bakalan tidak pakai lagi. Ya gitu ya. Saya tanya kenapa kalau 50 sama teman-teman? Biar sudah bu, tuh sama temanmu gitu. Akhirnya dia lakukan 50. Nah besoknya ketika tidak pakai saya cuma deketin sambil senyum terus push up yuk, sorak-sorak teman-temannya. Nah, ini baru saya jawab kesalahannya kan tidak dipakai. Ya lakukan itu diskon dulu saja kan yang itu kemarin itu tidak punya. Oke diskon berapa? Kalau bu, oke sekarang kalau 50. Jadi memang harus kalau tidak ada hukuman kita diamkan itu nggak ada perubahan Pak. Jadi memang ya kita mau tidak mau karena motivasi dari anak kalau muncul secara sendirinya itu sekarang dalam pertumbuhan anak yang masih remaja itu sulit. Padahal motivasi tadi yang diinginkan kan motivasi dari dalam yang sifatnya memang bakal awet. Kalau motivasi itu dari luar kan kalau tidak ada gurunya ya dilepas lagi akhirnya seperti itu. Nah ini yang kesulitannya nanti bagaimana kita mengubah motivasi yang sekarang ini harus dari eksternal menjadi sebuah kesadaran dia menjadi motivasi dari dalam. Itu yang kayaknya yang perlu 1 tahun 5 tahun mungkin belum bisa ya. Apalagi jumlah siswa yang banyak memang itu. Jadi saya melihat ada sebuah sekolah karena memang jumlahnya paling kita ada 7 atau 8 kelas saja SMP. Karena otomatis mencukupi sehingga ketika azan itu otomatis keluar semuanya dan gurunya. Itu yang memang kita belum kompaknya di situ. Ya. Jadi TU guru semuanya dan jumlah gurunya juga lebih sedikit sehingga mungkin kepala sekolah lebih mudah mengatur ya guru yang sedikit. Maka kalau di sana di sekolah itu yang memang sudah jalan ketika ada otomatis anak keluar ke masjid. Jadi awal ya di awal itu ya ada semacam polisi memang ke kelas-kelas ke atas kan tinggal gitu cari ya banyak yang anak di kelas tapi sekarang dan sedikit dan itu prosesnya lama sekali. Itu sekarang sudah tidak ada lagi polisinya sudah tidak ada anak otomatis keluar. Dan di sana yang namanya 6:30 itu ya sekolah karena 6:30 itu anak masuk sudah proses sholat duha dalam pengajian pagi. Jadi 7:45 itu sudah terlambat ya. Dan itu dia memang berat kayak anak saya di sana saya berat mengubah itu sudah bolak-balik beberapa kali terlambat ya. Tapi mungkin dari dipaksa karena memang kita saja masih dipaksa ya. Seumuran kita saja kan dipaksa. Iya Bu. Nulis saja kan sulit kalau nggak dipaksa. Sedikit tadi baru itu apalagi anak-anak. Jadi dipaksa sama eksternal. Eksternal itu memang diperlukan sampai tua. Mungkin motivasi dari dalam itu yang memang prosesnya luar biasa. Demikian Pak Yuda. Oke Pak. kita tampil saling. Oke silakan Pak. Itu wakil khusus mantap kan. Sing ora ana mlakukan pembukum. Ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Pak Yuda dengan disiplin. Di bulan November ini saya akan memberikan topik disiplin tentang pentingnya disiplin untuk 6 kelas yang saya aku. Yang pertama terkait dengan pengertian disiplin, kemudian yang kedua terkait dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga bagaimana kondisi disiplin di SMK. Kemudian yang keempat terkait dengan pengaruh. Yang kelima terkait dengan bagaimana untuk mendisiplin siswa SMK. Memang jawabannya variatif, tapi lebih banyaknya itu siswa memandang bahwa secara umum kedisiplinannya sudah bagus.
bagus, tetapi masih ditemukan ya beberapa siswa yang tidak disiplin, baik dari kedatangannya terlambat pagi, kemudian tidak memakai seragam lengkap, baju dikeluarkan, wirawiri tidak pakai sepatu, dan memang kalau dihitung seperti yang Pak Kepala disampaikan, persentase kita tidak tahu persentasenya berapa. Nah, dari hal tersebut ya memang ada yang mengusulkan Bu Yao sekolah lebih tegas lagi, ada banyak. Kalau persentase dari 6 kelas, rata-rata setiap kelas itu 12 kelompok, lebih dari 70% menyampaikan bahwa harusnya lebih kencang lagi. Kemudian ada sekitar 1 kelompok yang menyampaikan tidak senang dengan cara-cara yang kencang. Senangnya itu di begini gitu. Karena memang menjadikan ketika kita diskusi tentang disiplin, memang mungkin satu teori saja tidak cukup untuk terkait hal tersebut. Ada juga yang menyampaikan kritisi untuk guru juga guru tidak disiplin. Artinya ketika jam masuk, banyak yang tidak masuk juga ada yang menyampaikan seperti itu. Artinya di sini yang seperti disampaikan Bu tadi memang perlu ada komitmen, ada kebersamaan. Saya kira kalau semua bergerak maju bareng di materi-materi guru ini bisa disampaikan. Tidak seperti Pak dari anak-anak yang 6 kelas aku itu cuma ada di topik yang sama dengan materi diskusi yang sama, itu menyampaikannya seperti tadi. Ya memang ada yang menyampaikan tidak disiplin, ada yang belum disiplin, ada yang disiplin tetapi tadi ada catatan. Semacam menggarisbawahi lagi, yang namanya terlambat itu tidak hanya terlambat jam pertama, tapi justru terlambat yang paling parah yang saya sampaikan tadi di sekolah kita, terlambat setelah istirahat pertama, gurunya yang masuk tepat dan berapa persen, kemudian terlambat selepas zuhur, bahkan ada yang sholat zuhur ketika jam ke-7 atau selepas zuhur. Itu mungkin nanti bisa menjadi diskusi bagaimana disiplin positif ini bisa diterapkan di kesehatan negeri Karangasem tanpa mungkin ya berhukum ya kalau rasanya orang marah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Munir, Budi, luar biasa sekali ya. Saya sangat setuju sekali tadi memang seperti yang disampaikan Budi, Pak Munir memang ada kesepakatan, ada suatu aturan ya. Jadi ketika kita memberikan pembinaan atau siswa sudah ada aturan atau kesepakatan, berarti kita itu posisinya tidak menghukum Bapak Ibu, nanti itu di posisi pemantau. Memang sebelumnya ada kesepakatan dari kelas, dari Bapak Ibu guru atau suatu aturan, sehingga siswa tahu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kemudian memang bicara tentang keyakinan kelas yang tadi teman saya sampaikan sangat menarik sekali. Ada satu sekolah yang sampai 1 tahun 2 tahun yang bicara tentang keyakinan kelas ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya itu bisa kita perpendek kalau itu ya. Bahwa kita punya tata krama, tata tertib sekolah. Nah itu bagaimana cara kita internalisasi ya. Bagaimana cara kita membuat tata krama, tata tertib SMK kita ini menjadi suatu keyakinan mereka jadi memang suatu tantangan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana tata tertib, tata krama yang kita punyai itu menjadi keyakinan siswa, keyakinan sekolah. Ya, dan yang memberikan keyakinan tidak ada 1 2, yang tidak ada ketika awal itu saja ya. Ketika bentuknya organisasi tidak ya seperti yang sudah sekarang ini dilaksanakan oleh kesiswaan. Ketika Jumat ada pembinaan wali siswa, wali kelas. Nah itu saatnya wali kelas menyampaikan keyakinan sekolah dan bagaimana tata krama dan tata tertib sekolah itu menjadi keyakinan. Nah kemudian memang betul Pak Menteri ya bahwa guru harus menjadi toladan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa guru adalah menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah menuntut ini tentu mereka harus menjadi teladan ya bagaimana siswa itu akan menuruti guru tetapi guru tidak memberikan seperti teladan. Yang menuntut itu kan berarti
memberi contoh. Ya, menuntut berarti memberi contoh, merubah perangai siswa. Bagaimana kita bisa merubah perangai siswa? Kita bisa memberikan contoh kalau kita tidak menunjukkan keteladanan. Seperti satu ibadah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Itu ya. Pernah saya baca itu seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah. Baik, kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah, gitu ya. Jadi siswa itu dikondisikan merasa bersalah, ya. Misalkan tidak pernah masuk, kamu kan gitu sih, ya apa kamu enggak? Kamu itu apa enggak tidak merasa kasihan sama orang tuamu yang sudah apa, menyari uang untuk kamu, ya. Coba kalau kamu mencari uang, ya sendiri, ya, kamu bisa enggak? Gitu ya. Kamu selalu seperti itu ya, kalau kamu nggak kasih sama Pak Yuda yang tadi ngajar orangnya terus, gitu ya. Beberapa kata yang bisa yang digunakan di sini, ya, ibu sangat kecewa sekali padamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu ini, ya, gurunya santai lemah lembut tapi nyaduk gitu ya. Oh, mungkin ya, mungkin salah satu tipe. Bukan. Apa salah satu tipe saya yang mungkin dari soalnya ini. Tapi yang membuat rasa bersalah, tapi mudah-mudahan tidak di sekolah karena di rumah sudah ada yang membuat rasa bersalah. Baik. Jadi ngomongnya santai, lembut, tapi anak itu seolah-olah di posisi yang bersalah, anak itu sangat bersalah, artinya ya dia merasa apa tidak berguna. Jadi dia merasa tidak berguna sekali dari orang, dia menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Dalam beberapa kalimat dengan itu sangat kecewa sekali padamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu seperti ini. Misalkan tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian dipanggil, ya. Tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian dipanggil, ya. Kalau orang tua kamu tahu, ya, kalau kamu itu tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian kamu nanti tidak naik kelas. Coba bayangkan orang tua kamu mencari uang, ya. Kamu tidak kasihan, ya. Lalu otak kamu di mana? Ya. Kamu harus seperti itu sih, parah gitu ya. Mau coba mikir sedikit, orang itu kan udah besar. Ya mungkin dia tidak seperti itu, tapi kalau lagi malu gitu, obat rasa bersalah. Mungkin anak akan merasa bersalah sekali, tidak nyaman, dan nah ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Dia akan membawa rasa bodoh di hati, dan dia akan mungkin bisa saja, ya memang tidak semua siswa ya, dia akan melampiaskan ke hal-hal yang lain. Apa namanya muangkel, dia nggak punya utang, dia nggak punya apa nurani, gitu ya. Itu membuat malah lebih parah dari penghukum. Kalau dihukum, ustaz sudah selesai kan. Tapi kalau dibuat rasa bersalah, anak itu akan membawa sakit di dalam hatinya. Ya, kemudian mungkin dimungkinkan dia akan melampiaskan ke hal-hal yang tidak baik. Nah, misalkan nada suaranya memelas, halus sedih, ya, bahasa tubuh merapat pada anak. Nanti kamu itu bagaimana? Kamu sudah janjikan tidak terlambat. Yang benar-benar kecewa sekali sama kamu. Ya. Kamu orangnya seperti itu, tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Yang mungkin akan bersalah, menjadi orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan orang tua. Yang mulai dengan emosi dan perasaan yang suatu saat akan meletus, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini mungkin ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Dan ketika anak melakukan hal itu, melakukan apa yang diperintahkan, semuanya motivasinya adalah eksternal, karena rasa takut. Ya, karena motivasi kan melakukan sesuatu karena rasa takut, tidak nyaman, karena apa? Ya, di PMM itu ya, satu motivasi orang melakukan sesuatu, satu karena rasa takut, tidak nyaman, yang kedua ingin mendapat hadiah, penghargaan, yang ketiga ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah level yang paling rendah, yaitu karena dia
takut ya. Seperti mungkin saya ya, waduh itu pulang ya. Nanti kalau ada yang lewat gimana kan misalnya gitu ya. Nah saya melakukan itu karena ya benar lewat itu, benar lewat dan masuk gitu. Ya, karena apa namanya tidak ada yang lewat dan melihat. Nah itu saya melakukan karena motivasi level 1 ya. Karena merasa takut dan tidak nyaman. Gitu. Nah, itu ya. Tidak nyaman ya Pak ya. Iya. Nanti di ya cukup ya, mungkin bisa diedit nanti ya Pak. Next. Siap. Oke, teman. Nah ini sebagai teman dan juga yang lainnya sedikit baru ini. Yang kemudian sebagai teman, nah di posisi teman ini dengan hubungan baik ya, kita setara banyak sekali seperti ini ya, seperti itu ya. Misalkan ada yang melanggar aturan sekolah, buat jangan gitu ya, tolong bantu saya ya, nanti jangan diulangi lagi ya, sudah duduk sana ya. Kalau kamu nggak mau jalan tugas, Pak gini ya sudah, besok jangan diulangi ya udah sama temanmu untuk dikerjakan sendiri ya. Nah itu adalah sebagai teman, kadang setara ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan ya, betul. Itu adalah sebagai teman ya. Kita setara ya, kita berusaha mengakui sebagai sebagai teman. Jadi posisi guru dan siswa itu lebih sebagai partner ya, sebagai teman gitu ya. Ya, bestie yang bisa dijelaskan bestie. Ya sebagai teman ya. Kalau kamu bantu, kalau Pak Ida dibantu jangan rame. Kalau jangan rame ya, ini kan Pak Ida lagi menerangkan ya, nanti saja nanti saja setelah ini ya, seperti itu. Tidak mau jalan tugas ya sudah, lain kali ya sudah, lain kali yang ini dikerjakan ya soalnya nggak apa-apa, santai aja, nanti bisa melihat ke temannya gitu. Apa ada yang pernah melakukan seperti itu? Pak Abah pernah seperti itu? Oh nggak pernah Pak Abah ya? Ini Pak Natum yang serius gitu. Posisi sebagai teman ya. Sampai. Coba misalkan ketika Bapak Ibu ngajar, tiba-tiba ada siswa yang tidak perhatikan dan main HP. Nah, kalau Bapak Ibu itu posisinya sebagai teman, gimana? Kalau di kelas ya tidak sebagai teman dong Pak, kalau di kelas tetap sebagai guru. Ya sebagai guru, tapi filosofinya sebagai teman, ini kan namanya hanya posisi saja. Di luar kelas. Iya, sekali. Ayo nonton bareng. Sebenarnya ngerti, kamu lihat apa sih? Jadi nanti aja, tolong dibantulah ya, jangan namanya nggak sampai dulu ya. Apa nggak subjek atau kamu itu pada belajar, oh dia apa sebenarnya, tapi nanti cek ya, tolong dibantu ya. Ya Pak Tarno ya, tolong dibantu ya. Ya mungkin jarang yang posisi seperti ini ya, ini kan ya mungkin ada gitu ya. Ya. Next. Nah ini situasinya misalkan ya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji Bapak tidak terlambat lagi, sambil senyum, tertawa ya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita itu sebagai teman. Kita bukan makhluk yang berbahaya gitu ya. Akan tetapi Bapak Ibu, sisi positif mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya, tapi sisi negatifnya dia akan taat dengan guru itu. Kalau guru lain nggak tahu ya, ganti guru beda lagi. Nah lebih parah lagi mungkin akan menyepelekan, itu yang mungkin seperti itu ya, karena akhirnya keterlaluan dan jual jawil dan lain-lain muncul salah satu ekses negatifnya seperti itu ya. Bisa saja kadang karena kenyamanan anak itu dan tidak akan melakukan yaitu suatu hubungan. Misalkan terlambat, kamu terlambat, rasanya banyak berkata ya sudah masuk sana, besok lagi jangan terlambat ya. Ada seluruh itu ya. Dan itu posisi sebagai teman ya. Iya, ya itu. Ya. Jadi sisi
positifnya murid akan merasa akrab dengan guru, mungkin memang juga minat, mungkin akan melakukan itu. Cuma negatifnya, satu, murid akan tergantung kepada guru itu. Mungkin yang keluar sama Pak Murid, oh iya Pak, ya. Tapi sama Pak Ida, sorry ya, Pak Ida ya, nah, so nggak usah tidak usah dirasakan. Nah, Pak Murid sudah Polisi. karena tugas Pak Murid ya, kalau punya Pak Murid itu luar biasa, dia itu seperti mencolok putri gitu ya. Suatu saat jadi bakal siswa aja tahu itu bertentangan dengan nuraninya, tapi karena tugas. Karena saya pernah jadi kesiswaan dan pernah break juga sering gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya jadi berbeda anak-anaknya. Oh begitu ya. Jadi datang berasal dari sini. Memang dia punya bakat dari dalam. Ya, bakatnya terpendam. Ya, sudah juga kalau saya terpendam. Jadi tidak betul. Next. Nah ini pemantau yang seperti yang tadi disampaikan teman-teman ya. Pemantau itu berarti dia bekerja dengan data, dengan fakta, memegang aturan sekolah, poin pelanggaran. Kamu terlambat ya. Ya poinnya berapa? 3 Pak. Konsekuensinya apa? Pusat berapa? 20 Pak. Nah itu adalah pemantau Bapak Ibu. Jadi kita bekerja dengan aturan. Ya. Kita membawa poin pelanggaran, poin-poin seperti itu. Ya kita sampaikan ke siswa seperti itu. Jika dari uangnya, kamu tahu nggak mengalami Bapak Ibu guru itu poinnya berapa? 75 Pak. Kalau 75 kenapa kamu melakukan? Ya. Konsekuensinya apa? Pusat Pak. Berapa? 20 kali. Ya sudah. Menentukan pusat seperti itu. Ya. Kalau poinnya sudah 75, kamu tahu nggak berapa? Konsekuensinya apa? SP Pak. Setelah peringatan kedua. Ya sudah. Bantuan dari orang tua. Itu adalah pemantau Bapak Ibu. Jadi pemantau itu kita bekerja sesuai dengan tata tertib. Apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak salah Bapak Ibu. Ketika anak itu belum bisa restitusi, belum bisa sadar dengan dirinya sendiri, maka guru bisa bolak-balik peran Bapak Ibu. Ketika restitusi itu belum berhasil, anak belum siap, maka kita bisa pindah ke pemantau, bisa pindah ke teman, atau mungkin penghukum. Yang kita harapkan tidak, tapi muara dari pembinaan itu adalah sampai ke restitusi itu. Ya, musuh uangnya buahnya, ya udah ke pemantau, aturannya gini, ya, kalau masih di sekolah di sini gimana? Ya jangan gitulah ya, melaskan kalau nah, sebagai teman, ya. Nanti kita tahu. Restitusi itu sebenarnya melaksanakan kondisi. Udah, cuma sebenarnya Bu Desi tahu ya. Bu Desi tahu cuma videonya di skip gitu. Ya saya skip. Pak masuk video Pak itu. Oh, tapi ya saya yakin kalau sekolah kita tidak, itu yang perumpamaan saja. Sekolah kita maaf tidak. Sekolah kita tidak seperti itu. Itu kan contoh saja, masa nggak bisa ilustrasi ya. Mungkin itu ya. Karena sudah memotong kita sedikit kan itu ya. Kayak saudara kalau ketika saya CGP bekerja apa yang positif itu saya berusaha untuk melihat videonya, kemudian saya berusaha untuk menjelaskan prosesnya dan alhamdulillah kalau itu tidak sombong ya. Itu langsung prosesnya lulus. Yang lain belum, yang kurikulum belum saya buka ya. Ini bicara ke bukti gitu ya. Baik, next Pak. Nah ini pemantau ya, suaranya biasa Pak itu. Mas ini Mas. Nah itu ya. Bajunya dikeluarkan, gitu ya, bajunya dikeluarkan. Adi, ya sebenarnya. Adi kamu tahu jam berapa kita mulai? Lupa. Kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menjalankan tugas. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas. Saya tunggu.
santai Bapak, gurunya santai Bapak Ibu. Tapi murid mengalami konsekuensi yang dihadapi dan dia melaksanakan tugas. Tapi apakah dia akan menjadi sadar Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Ya, dia mengerjakan tugas karena aturan, karena dia melanggar. Ya. Bukan karena motivasi intrinsik. Ini masih motivasinya adalah eksternal Bapak Ibu. Kalau di institusi bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya, baru-baru ini terus terang saya dapat 3 pengalaman praktek GP ini. Yang pertama, ketika habis ngajar di 12 TPSN 1 ngumpul, ya, ngumpul 12 TPSN 1 mau duhur itu ya, bener-bener, bahwa kan waktunya sholat duhur, nanti Pak. Sekarang kamu kalau sholat ini kan sholat duhur, ya masjid ya, nggak ada yang bergerak, kemudian yang mau kamu itu siapa? Kemudian saya itu orang tua ya. Ya, yang pertama kalau kamu sholatnya awal itu nanti kamu bisa makan dulu. Yang kedua, apa yang Pak Ida sampaikan itu benar nggak? Benar Pak. Kan tak dulu krisnya lebih, oh jangan Pak Ida bukan dan itu lebih betul seperti itu. Kemudian yang kedua, si Alif pelajari ya, punya anaknya buah. Ya, ketika dia Pak Ida saya ngajak main HP mana satu guru kemudian saya sita, kemudian saya suruh ke ruang guru itu, kemudian saya tanya, kamu nanti main apa? Iya Pak, HP-nya bagus, Oppo ya. Kalau dia di Pak Ida atau ini ya pulsanya banyak, nanti dia bisa menggunakan itu. Dan tadi kamu main HP kenapa? Loh saya kan melihat kamu Pak pelajaran bahasa Inggris Pak ini. Benar. Tadi kan harusnya jangan murid-murid ini kan yang melihat gambarnya itu, yang pasti kan ada Pak Ida tidak menerangkan itu. Oh iya Pak. Nah, ya sebenarnya nggak apa-apa main HP ya. Seorang wanita itu kalau main HP ya wajar dimanapun seperti itu ya. Dan saya tidak ingin mencari kesalahan kamu. Ya Pak Ida ingin memperbaiki ya, tidak ingin mencari kesalahan dan dia wajar main HP itu wajar. Nggak ada sekarang itu anak muda itu kan ya bawa HP. Aku pelajari ya itu mungkin keberuntungan saya dia yang melanggar. Nah, kemudian saya tanya, tapi kamu tahu nggak? Mungkin kamu belum baca aturan sekolah yang main HP. Tapi kamu kalau norma di sekolah dan aturan, kalau Pak Ida sedang ngajar kamu main HP itu benar atau enggak? Ya enggak Pak. Benar ya? Itu dari kamu sendiri yang iya Pak. Nah, dan ini yang setuju adalah ini Bapak Ibu sebenarnya. Nah, kalau kamu itu sudah setuju kalau itu salah, nah kira-kira gimana kamu itu mau memperbaikinya? Kan gimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini? Ya, itu bagaimana itu kita menentukan apa dia. Saya tidak akan main HP Pak. Berarti kita sepakat ya kalau setelah ini di pelajaran Pak Ida ketika Pak Ida menerangkan kamu tidak main HP. Iya maaf Pak. Dan Pak ya udah ini saya kembalikan ya. Dan alhamdulillah saya dicintai. Dan setelah saya ngajar yang main HP kadang-kadang itu masih main berapa makanya di sini. Satu kali main HP tidak main HP, kadang main HP-nya yang kita gitu kayak gini, kemudian kata-kata itu ya, itu salah satu bentuk restitusi. Tapi restitusi itu ya kadang bisa berjalan kadang tidak Bapak Ibu. Nah, ketika anak itu belum siap restitusi, maka kita bisa bolak-balik Bapak Ibu. Kita bisa ke pemantau, kita bisa ke teman. Sampai anak itu siap untuk restitusi. Dan memang tidak selamanya sekolah itu ya, karena bukan manusia setengah jiwa Bapak Ibu ya. Ada keluarga, ada masyarakat. Tetapi setidaknya kita bisa memberikan pemahaman seperti itu. Dan untuk tapi sekolah saya 100% setuju ya, karena menuntun ya menurut ajar Dewantoro itu tidak membiarkan soal ya, mungkin ya tidak. Tapi kita punya aturan karena menuntun itu membimbing siswa ke arah norma-norma yang seharusnya sesuai dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman. Kita punya tata krama, nah itu harus jadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dari kesiswaan dari yang pertama sosialisasi gitu.
Ya. Kemudian masuk ke ruang-ruang seperti itu. Ya, saya sangat mengapresiasi Pak Munir itu sudah itu Jumat itu luar biasa, dan itu adalah ajang untuk memberikan keyakinan kelas. Upacara saya setuju hari setiap hari Senin karena salah satu pembudayaan disiplin positif adalah keteraturan. Ya, kita bisa mendidik anak untuk fisik, ya, mau bekerja itu berdiri aja semua tidak tertib karena menjebak di orang seperti itu. Yang memang kesel ya, bosan dengan upacara ya. Tetapi ya itu memang tugas kita untuk next. Nah ini yang manajer ini adalah RT yang melakukan restitusi itu Bapak Ibu. Restitusi adalah suatu kondisi atau pengkondisian di mana kita memberikan kemerdekaan siswa untuk menentukan sendiri ya apa solusi yang mereka berikan dengan bimbingan Bapak Ibu guru ya, menuntut Bapak Ibu yang menuntut. Konsep menuntut juga harus kita karena di PMN ataupun di guru penggerak itu materi pertama adalah menuntut. Guru itu menuntut itu tidak harus membiarkan, tetapi kita menuntut anak supaya ke arah norma-norma dan aturan gitu ya. Ini saya amalkan beberapa menit Bapak Ibu. Jadi apa namanya seperti itu ya. Baik. Nah sebagai manajer, guru berbuat sesuatu sama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah tanpa sadar kita sudah menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Tapi kita juga tidak sadar bahwa sebenarnya itu ada filosofi dan dasarnya. Ya, ada filosofi dan dasar yang melandasi itu. Tapi sebenarnya kita nggak sadar Bapak Ibu. Kita sering melakukan restitusi, berposisi sebagai teman, atau ya, tanpa kita sadar bahwa itu ada filosofi dan ada dasarnya. Dan sekarang ketika kita melihat ini, memang itu yang harus seperti itu. Ya, baik. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan kemudian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Ya, itu ya. Nah, permasalahannya siswa kita banyak Bapak Ibu. Mau restitusi satu-satu. Nah, itu belum kan. Makanya ya, maka orang-orang setiap guru ya, kepedulian setiap guru wali kelas itu ya. Jadi ketika ada yang bermasalah ya jangan tunggu step 2 Bapak Ibu. Yang kita misalkan manajemen kolbu yang diterapkan oleh sekolah kita yang sudah bagus itu sudah mengajukan restitusi, tapi ada beberapa siswa memang berusaha restitusi. Nah, berusaha untuk restitusi maka itu ke wali kelas. Nah, wali kelas mau restitusi ke BK. Nah, seperti itu. Jadi tidak kemudian setelah dari masjid ya selesai ke wali kelas sudah, karena apa anak belum mau sembuh dari perangainya. Kalau misalnya dari apa yang selama ini kita lakukan sudah bagus sekali, sudah sadar alhamdulillah. Tapi kalau tidak kita laporkan ke wali kelas, maka wali kelas memanggil melakukan restitusi ya, berposisi sebagai manajer. Kalau belum mengikat ya pemantau sebagai teman. Nah itu baru seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian next, nanti contoh situasi misalnya yang apa sebagai manajer yang melakukan restitusi adalah menciptakan kondisi di mana siswa itu secara sadar motivasi intrinsik berusaha untuk mencari solusi dari permasalahannya, kita yang memancing. Misalkan ini Adi apa kamu jam berapa sekolah bla 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 ya. Ya jadi kamu terlambat. Nah ini kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas atau tidak. Baik, itu bisa dilakukan. Nah, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir di tempat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir di tempat waktu. Baik, saya bisa untuk memperbaiki diri. Berarti anak melakukan restitusi. Kemudian kalau jam 7 ya kamu terlambat.
ya teman-teman juga terlambat Pak, kok nggak dipanggil, kok saya saja, ya. Nah itu bisa ke pemantau dulu, ya bisa seperti itu. Kamu terlambat itu poinnya berapa? 3. Kalau 5 orang terlambat berapa? Ya itu nanti akan mengganggu belajarmu di sini. Kalau kamu ingin seperti itu, apa namanya? Apa yang sudah diberikan orang tuamu di sekolah, mungkin kamu akan gagahkan seperti itu. Ya, dia kan menjawab 3. Nah, setelah itu baru menuju ke restitusi. Itu Bapak Ibu yang coba saya yakin ya Bapak Ibu secara tidak sadar sering melakukan restitusi. Ya, walaupun tidak semahasiswa ya mungkin latar belakang ya seperti yang disampaikan Pak Kawal tadi, ya mungkin ada 1-2 ya sampai kiamat mungkin pasti ada. Pak Uni ini jagonya restitusi. Pernah melakukan restitusi Pak? Prostitusi. Tolong ini. Terima kasih kesempatannya untuk restitusi sendiri. Ya ini saya kan kemarin juga sudah nyimak di PMM yang disiplin positif itu juga ada, dan ini sama dengan yang disampaikan Pak Yuda, dan ternyata juga saya pernah melaksanakannya walaupun belum tahu teorinya ya. Ketika sholat Jumat itu saya kan seringnya di lantai atas karena biar kebanyakan banyak yang di sana. Sholat itu wah khotbah ngobrol, mesti saya sebelum khotbah itu tak kuat-kuat bisa silahkan nanti tenang, jangan main HP dan lain sebagainya. Ada pas Jumat 2 Jumat sebelum ini yaitu pas sholat itu guyon pas sholat berisik dari rakaat 1 sampai rakaat 2, terus ya tak sumber suaranya di sana itu kalau sholat itu kalau mantap. Nah itu bubar semua, salam saya nggak langsung ikut giliran, saya langsung on the spot ya ke tempat sumber suara tadi siapa aja yang sholatnya ketawa-ketawa yang berisik, siapa aja. Ada satu yang mengaku Pak, saya Pak bagus, kamu langsung mengaku hebat. Yang lain mana di sini suaranya berisik banyak. Akhirnya teman-temannya yang sebelah-sebelahnya pada mengaku udah ini sholat Jumat kamu tidak sah, dosa ya. Biar gak dosa di sholat duhur, dari sini sholat duhur, setelah doa selesai sholat duhur itu tak tungguin sampai selesai, itu tak kasih itu sih dia saya sekitar. Jadi nggak ada setelah kamu ya, jadi nggak pakai hukuman apa cuman kayak gitu sih. Nah kemudian yang kemarin itu pas khotbah itu dari belakang saya mantau kok ada yang kepala menuju ke satu titik, ya berarti dia nonton HP gitu. Nah langsung saya datang ke situ, terus langsung tak salsit, saya terus nunggu sampai selesai semua kan, mesti yang punya HP datang kan. Saya cuma ke anak yang punya HP itu, yang lain gak kasih tindakan sih, cuma yang keluarin HP kan dia. Kemudian tak kasih gambaran, kamu kalau di kelas misal yang hasil Pak Munir, ini karena yang mungkin lain yang hasil Pak Munir ini, misal yang hasil Pak Munir, coba kamu main HP, buka-buka HP, scroll kayak gitu, berani gak? Nggak berani. Kenapa? Aku tak salah. Nah, ini ibadah ini yang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung, bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan langsung. Kamu itu harus bisa berpikir seperti itu ya. Untuk kedepannya saya harap tidak dilakukan lagi. Nah seperti itu ya, mungkin ini bisa masuk ke yang manajerial atau yang menerapkan restitusi itu ya. Cuman saya lebih seringnya ke pemantau dan penghukum Pak. Kalau yang teman saya itu kan kayak tadi nggak diapa-apain sih, saya mesti tak apa-apa ya. Mesti tak apa-apa ya. Di kesepakatan awal di kelas mesti saya buat biar kelas itu benar-benar ketika saya menerapkan kondisinya benar-benar kondusif ya.
saya buat kesepakatan jika tidak ada siswa yang tidak fokus dalam artian ngobrol, main HP, tidur, ya. Kalau sebatas ngantuk-ngantuk gini masih nggak apa-apa. Pas saya menerangkan, ketika saya menerangkan ada yang melakukan hal yang tidak fokus itu udah kita kesepakatan bersama jumping jack yang lompat itu 20 kali. Tapi kalau ada yang mau pilih push up, silahkan push up boleh seperti itu ya. Yang saya terapkan seperti itu. Kalau ada yang ngantuk itu pasti yang harus saya panggil, ada yang ngobrol saya panggil seperti itu. Nah tapi kalau ada pelanggaran yang benar-benar membuat jengkel, misal saya sebelum masuk itu udah tak lihat anaknya itu jam olahraga. Jam olahraga, biasanya jam olahraga anaknya udah molor, olahraga salin kayak gitu nih. 5 menit sebelum masuk itu anaknya udah di kelas tak parah sih. Saya bagi Pak Abang loh, karena dosa saya kayak gitu. Ternyata saya mau masuk, saya udah tak longgarin, saya toleransi 5 menit itu masih pada banyak sekali entah 6 tahun 7 anak yang belum ganti baju itu kan terus dikeadaan di parahnya keras di orang sehingga ada akhirnya ya saya kok hukum bayar usap 20 kali ya sampai. Nah setelah itu ada yakin telat baru masuk dan belum ganti baju. Nah ini yang tadi saya 20 kali Pak, ini tambah telat belum pakai seragam Pak 30 kali Pak, 30 kali. Kalau berjamaah seperti ini kan akan sangat sulit untuk merestitusi ya, menerapkan diri sebagai manajer. Nah ini bagaimana mungkin dari Pak Yuda atau guru yang lain, guru yang lain untuk bagi kesalahan siswa yang berjamaah seperti ini, apakah bisa kita pakai restitusi? Kalau bisa itu metodenya seperti apa? Maka Pak Yuda, terima kasih. Pak boleh ya, jadinya apa ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada Bapak Ibu. Itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 sisi di situ. Yang sisi pertama adalah validasi tindakan yang salah. Artinya bahwa tindakan yang salah itu setiap siswa itu harus tahu salahnya di mana. Jadi dalam proses restitusi sebaiknya anak itu tahu bahwa yang salah yang mana gitu. Jadi bisa mengetahui oh ternyata saya salah gitu ya. Walaupun pada dasarnya setiap siswa itu kadang sudah tahu bahwa kalau dirinya salah itu dia sudah tahu. Nah terus mana yang salah? Terus sisi yang berikutnya menanyakan keyakinan. Saya pernah membaca bahwa untuk mengubah sebuah organisasi atau lembaga ataupun satuan pendidikan ini, kalau mau menjadi lebih baik itu adalah nilainya. Jadi mengubah nilai yang ada di sekolah. Nah, nilai-nilai itu untuk mengubah itu tidak mudah, bahwa itu harus secara konsisten. Kemudian nilai-nilai apa yang dijunjung dari sebuah sekolah. Misalkan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, karakter-karakter apa yang ingin ditonjolkan barangkali, kemudian soft skill apa yang hendaknya difasilitasikan kepada siswa-siswa kita sehingga nanti setelah lulus itu mereka juga mempunyai soft skill untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi di masa yang akan datang. Nah, untuk mengubah sebuah nilai itu berarti tentu dimulai dari diri sendiri dulu. Diri sendiri kemudian nanti menyebar ke yang lain. Itu adalah meyakini sebuah nilai, meyakinkan bahwa anak itu nilai-nilai yang dijunjung apa, dan dipastikan lagi bahwa misalkan oh ini salah karena nilai yang benar itu seperti ini gitu. Jadi siswa harus ditekankan lagi bahwa misalkan nah kamu sudah kelas 3 loh, beberapa bulan lagi kamu akan lulus. Jadi manfaatkan waktu yang sisa ini sebaik-baiknya untuk mengasah hard skill kamu, mengasah soft skill kamu, sehingga nanti itu menjadi bekal kalian untuk masa yang akan datang. Berkaca pada Bu Wiwi kemarin dari SMK 6 Yogyakarta, ternyata memang otak manusia dan psikologi manusia itu
otak kita itu berpikir terhadap stimulus respons. Ketika ada stimulus itu biasanya pasti ada respon. Nah, ketika anak dibiasakan dihukum, dia yang berkembang adalah hormon hormon yang lain, hormon yang tidak positif, karena adrenalin. Nah, itu hormon adrenalin Pak Munir, itu yang berkembang akan seperti itu. Nah, sedangkan otak kita itu kalau yang hormon yang takut itu, ancaman itu, yang kerja adalah batang otak atau bahkan otak reptil, bukan otak yang lebih untuk kreativitas, untuk yang neuroteknik. Artinya untuk mengubah nilai dan membuat suasana sekolah ini menjadi lebih baik, itu harus bisa mengaktifkan hormon-hormon itu, sehingga seseorang itu bisa berpikir jernih, bukan karena ancaman, bukan karena takut, seperti itu. Nah, itu ini yang ingin saya sampaikan, saya tekankan di situ, Bapak. Jadi misalkan mungkin seperti ini, kalau misalkan bayangkan saja ya, di universitas dan di sekolah Bapak Ibu, universitas itu kan menunjukkan bahwa ya hard skill ya soft skill, mahasiswa tidak diajar dan sebagainya, tapi dia bisa mengembangkan kreativitas yang lebih baik lagi. Itu yang pandangan saya. Kemudian sisi yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Barangkali setiap stimulus yang kita berikan ke anak itu pasti berdampak pada siswa. Misalkan yang disampaikan Pak Ida tadi, ketika menekankan siswa untuk menjadi orang yang bersalah, itu berarti sebenarnya apa Pak Ida? Yang pembuat rasa bersalah, itu kan masih berdampak pada siswa. Rasa percaya diri siswa akan menurun dan seterusnya, itu dampaknya seperti itu. Begitu pula untuk hukuman terus menjadi penghukum, terus menjadi rasa bersalah atau bahkan hadiah barangkali, itu kan katanya tadi adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berdampak pada apa? Itu hanya bersifat sementara, itu tidak untuk selamanya, untuk sepanjang hayatnya anak itu tidak. Kenapa? Karena ketika dia tidak dihukum lagi, dia akan kembali lagi ke perilaku yang semula. Beda antara faktor eksternal dan faktor internal. Ketika siswa sudah menyadari dari internalnya sendiri bahwa saya melakukan ini salah, karena fokus saya itu harusnya belajar mengasah skill dan sebagainya. Ketika dia sudah tahu faktor internalnya seperti itu, saya tidak mau bermasalah, saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, itu akan sepanjang hayatnya akan melekat terus. Dan dampak lain dari menghukum dan misalkan membuat rasa bersalah itu adalah justru anak itu berfokus pada salahnya, kemudian juga antipati terhadap guru. Makanya mungkin dampaknya tadi yang dari will of guru itu nomornya 1. Nah itu nomor 1. Karena apa? Antipati Bapak Ibu. Antipati. Jadi itu saja Bapak Ibu dari kata-kata nanti. Terus kita harus bagaimana Pak Munir? Pertanyaannya kan hanya itu. Ya benar, saya pakai ini. Oke, terima kasih Mbak Yuda. Saya nyambung Pak Abang dulu. Sama main saya ketika hari apa itu sholat asar di masjid, rasanya apa itu dah? Karena mulai dari rakaat pertama sampai bubar itu guyon ya. Dan aku beres ya, aku sholat kok kabiran temen ini dulu. Karena dia sholat di Jepang. Bukan masalah itu. Saya kalau masalah itu saya tidak berbeda itu. Dia saja tidak punya rasa disiplin. Karena sholat kan harusnya urusan dia dengan Tuhan, bukan sholat. Dan itu saya tidak tahu saat kelas sisa yang lucu ya. Waktu itu malah juga guyon di sholat ini. Aduh. Artinya anak itu kadang ya jangan anak gurunya saja kadang tidak tahu. Maksud juga gurunya domain tidak tahu angsitu. Pamor lalu, tapi masih tetap sebenarnya ini memang masih perlu disiplin itu tidak dari siswa, tapi dari guru nih cuma tadi datangnya dari di situ ketika masih dongeng
anak sulit karena kita ngomongin mengingatkan anak menang bukan kita sudah rusak, apalagi itu nyambung lagi. Baik, terkait dengan disiplin Pak, saya kira tidak ada satupun teori yang paling benar karena teori itu akan mengikuti zaman. Teori yang paling banyak dipakai di ilmu psikologi adalah teorinya Sigmund Freud. Dia seorang ateis, dia membuat teori yang begitu fenomenal pada saatnya, tetapi setelah itu teori-teori dia dibantah oleh murid-murid kesayangannya. Bahkan dia istilahnya kecewa dengan muridnya karena muridnya membuat teorinya sendiri, termasuk teori tadi yang ada teori kontrol dan teori apa itu. Nah, terkait yang disampaikan oleh Pak Munir, kalau misalkan dosen tidak memberikan punishment, saya kira tidak begitu juga Pak Munir. Saya tidak tahu kalau dosen-dosennya Pak Munir seperti itu di pasca UNES kan. Tapi kalau saya ketika diskusi, bukan diskusi, beliau menyampaikan ketika saya bimbingan tesis, beliau menyampaikan yang mahasiswa saja kedisiplinannya kurang, disuruh mengumpulkan tugas tidak mengumpulkan, di sini tidak mengumpulkan, akhirnya nilainya dihilangkan semua, baru semua mengumpulkan tugas-tugasnya. Artinya kita masa posisi bolehlah melihat apa istilahnya ya, dari sisi yang kalem, sisi dari sisi yang kencang. Saya tidak tahu kalau misalnya trader pribadi saya, anak-anak memandang saya seperti apa, saya serahkan pada mereka, terserah, itu pandangan mereka. Tetapi saya pasti menyempatkan diskusi dan menanyakan seluruh guru yang mengajar. Saya pasti untuk mengkomparasi saya bagaimana, misalkan berapa TKP, saya tanya anaknya bagaimana belajar BTP, siapa guru yang paling disenangi, kenapa alasannya. Ada yang alasannya saya senang terhadap guru itu, kenapa? Hanya dongeng kok tidak pelajaran. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga yang sering malah guru desi dengan sedikit saya memiliki sering kosong, sering tidak masuk dan sebagainya. Artinya ya perlu keseimbangan. Kita tidak bisa misalkan teori yang disampaikan oleh Bu Wiwi itu apakah betul-betul diterapkan di sana. Kita kan tidak tahu dalamnya. Kita hanya tahu kulitnya saja dan kita biasa terpesona dengan penampilan orang yang bersama itu biasa. Pindah. Mesti tak pindah ke. Nah, orang pindah yang terusin sekolah. Nah, kemudian Pak Yuda terkait dengan pembanding Pak Yuda, ini siswa mungkin guru juga ada. Siswa itu terkadang membandingkan, apalagi misalkan kemarin ada 3 guru kita yang ikut PPG itu kan diganti. Mereka membandingkan, dan mungkin ada guru juga yang membandingkan kepemimpinan kepala sekolah. Itu sesuatu yang wajar, tetapi yang tidak wajar sesuatu yang tidak bisa move on. Pembina pembina ekstra kan bisa buta ganti. Uang ada sesuatu setahun atau 2 tahun tenang saja, pasti diganti aman. Kalau saya mau diganti mau kepala sekolah ganti silakan saja. Kita bekerja bukan karena kepala sekolah, tanggung jawab kita di sini. Nah, pembanding itu artinya ya ini tidak hanya anak itu mesti membandingkan, Pak saya sebetulnya sudah cocok dengan bu itu, tapi kok dengan ibu ini ya cara ngajarin. Belum tentu yang teorinya pintar itu dia disukai anak. Enggak, saya sudah belajar sendiri di SMP. Ketika saya sudah di SMP Pelampungan, ada guru matematika yang seperti Pak Munir. Dia teorinya luar biasa, guru yang lain kalah. Tetapi anaknya tidak senang. Kenapa? Dia mengukur anaknya itu dari kacamata dia. Mungkin kalau ada yang tahu Gus Mujarab, S2-nya bareng sama Bu Gus Mujarab. Sekarang beliau jadi kepala SMP di daerah Pakaian. Nah itu artinya pembanding. Nah pembanding ini bagaimana nanti kita mengkomparasi dengan disiplin disiplin positif mana? Misalnya sudah di pembinaan kita mesti kena, misalkan seperti itu. Nah sudah di wakil kesemuanya mesti kena, nah sudah di kepala sekolah mesti kena. Itu kan anak tidak bisa move on seperti itu. Maka dan membandingkan seperti itu dia akan menyelesaikan masalah. Karena yang kita hadapi kenyataan bukan angan-angan. Kalau misalnya kan angan-angan, tapi yang kita hadapi adalah yang kenyataan. Maka nanti perlu dicari solusi yang terbaik. Bagaimana membandingkan para pembanding dan pemilih ini dengan disiplin positif. Sekali lagi, menurut saya, menurut yang lain, bahwa tidak ada satupun teori yang
akan menyesuaikan dengan kondisi semacam kurikulum. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Pak Fatur Rahman dan Pak Ida kan sama ya, disiplin positif. Apakah Tiga-tiganya iya. hampir sama pokoknya tiga-tiganya disiplin positif? Apakah itu bisa diterapkan di SMK dengan guru yang bermacam-macam? Maksudnya kalau mungkin di SD hanya satu wali kelas mungkin agak gampang ya, tapi dengan di SMK itu apakah bisa? Gitu. Terima kasih. Boleh nanti ya. Nanti ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah ujian bagi saya. Karena ujian itu baru kayak sudah mengalir lagi. Oh, ini mau begini. Baik, terima kasih atas masalahnya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu juga. Wah, Bapak Ibu. Ya, pantas S2 calon masuk. Baik, terima kasih atas masukannya. Tadi Pak Bur sudah menyampaikan sharing praktek baik ya tentang bagaimana memberikan keyakinan kepada siswa sehingga siswa bisa mengikuti arahannya tadi. Kemudian Pak Bur sudah memberikan masukan tentang bahwa pentingnya keyakinan kelas dan bagaimana membentuknya, dan juga sudah sedikit berkontribusi menjelaskan tentang segitiga restitusi, dan juga terima kasih Pak Menteri. Memang teori berkembang Bapak Ibu ya, teori memang sangat berkembang, kayak teori ekonomi sangat berkembang Bapak Ibu. Dan coba menjawab Bapak Ibu, memang guru memang karakternya berbeda-beda, tapi kita punya satu filosofi yang sama. Nah mungkin ketika kita punya filosofi yang sama, cara yang panduan yang sama, tapi tentu Bapak Ibu ya, ketika penerapan di lapangan ya kita punya style masing-masing. Tapi pada intinya adalah memerdekakan murid. Nah itu harus kita usahakan itu Bapak Ibu, walaupun memang ya sangat sulit ya, salah itu sangat sulit. Ya Bapak Ibu punya karakter sendiri-sendiri ya. Tentu restitusi saya beda dengan ulama itu pasti, ya kan? Karena ojo dibanding-bandingin, ojo disaing-saing. Nikmati ilmu ya, jual Yusuf dan jual Yudin ya. Jadi seperti belajar ilmu silat, ilmunya sama, tapi kalau diterapkan di lapangan itu copy deh Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi kita punya asumsi, kita punya filosofi yang sama bahwa kita berkeinginan dan pada akhirnya kita merestitusi siswa itu. Dan siswa itu banyak, tidak umum, sangat tidak mungkin yang merestitusi hanya seorang guru BK ya. Seorang wakil siswaan nanti Pak Menteri tak ketemu, jadi ya harus semuanya bergerak, karena kalau kita didasari konsep menuntut Bapak Ibu yang menuntut ya. Jadi Bapak Ibu punya karakter masing-masing yang bisa bisa dilaksanakan karakternya dengan cara sendiri, tapi punya filosofi yang sama. Jadi dengan konsep bagaimana kita itu berusaha menciptakan kondisi sehingga siswa itu bisa menentukan opsinya sendiri seperti itu. Atau bagaimana siswa itu merdeka dalam menentukan solusi dari permasalahan. Baik Bapak Ibu, sedikit menjelaskan segitiga restitusi. Kita ada segitiga ya Bapak Ibu ya, ada segitiga, kita dalam konsep kita merestitusi, cuma tidak harus tiga-tiganya kita laksanakan, kita ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau membutuhkan tiga, kita laksanakan tiga. Kalau gue biasanya minimal 4. Yang bagian awal adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu, bahwa siswa itu jangan sampai dianggap sebagai identitas yang gagal. Contoh, Pak, saya baru mengata-ngatai dia, kenapa? Dia mau fitnah saya, Pak. Ya, ya mungkin kami, saya tidak menyalahkan sikap kamu ya. Ya mungkin itu karena ada alasannya. Gitu. Dan sebentar di slide selanjutnya, kalau tidak baca tidak lupa, tidak akan lupa. Baik.
menstabilkan identitas. Pertama, siswa datang dengan kesalahan, dia itu salah, tapi jangan sampai kita menyalahkan. Identitas salah itu harus kita usahakan supaya dia itu jadi pribadi yang sukses, jangan disalahkan. Karena kalau disalahkan dia akan geruduk dan sulit untuk merestitusi siswa jika dia selalu berfokus pada kesalahan. Jadi identitas siswa yang salah itu harus kita sukseskan, kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah. Kita bisa bilang misalkan ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah membahas seperti itu. Kita bisa menyelesaikan seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik dari siapa saja, tapi Bapak Ibu ingin cari solusi. Kamu tidak merasa begitu, ya, seperti itu. Ini kalau dibutuhkan bisa menstabilkan identitas. Siswa datang ke kita dengan sebenarnya salah Bapak Ibu. Dan dulu gitu ya. Tapi sebelum kita merestitusi, kita stabilkan emosinya dulu. Bahwa sebenarnya dia itu tindakannya itu tidak salah. Tetapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa merestitusi itu bukan berarti kita menghalalkan siswa untuk berbuat jahat, itu tidak. Tetapi restitusi adalah satu proses yang pada akhirnya kita bisa memerdekakan anak itu untuk memperbaiki dirinya. Itu suatu tantangan Bapak Ibu. Ya, restitusi itu bukan berarti mengiyakan anak untuk berbuat jelek ya, tetapi itu adalah suatu proses. Nah, setelah siswa itu siap bahwa dia itu sebenarnya tidak apa-apa, ya akhir gitu ya, dia tidak merasa bersalah, dan kita baru kemudian memvalidasi kesalahan. Next. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya pasti suatu tindakan itu pasti ada ada alasan gitu ya. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu pun pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Validasi itu kan berarti mensahkan, tapi sebenarnya bukan mensahkan. Kita memberikan empati Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa menginterpretasi ya, kalau saya mungkin agak belepotan. Ya, jadi setelah kita menstabilkan identitas bahwa siswa itu tidak salah, siswa itu tidak melakukan dengan salah, itu hal yang lumrah yang biasa saja, maka kita memvalidasi ya mungkin ya kamu ya bisa saja terus seperti itu ya. Kalau kamu difitnah ya kamu bisa mengata-katai ya. Istilahnya kamu bisa membalas karena kamu kan sudah direndahkan, diremehkan seperti itu ya. Itu adalah memvalidasi yang mungkin semua orang kan melakukan itu ya. Itu berarti memvalidasi tindakan yang salah. Nah setelah itu ketika siswa itu baru sudah memahami, sudah dibela, sudah ahli ya, maka kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan yang sudah disepakati. Nah ini keyakinan itu ya berupa aturan yang sudah menjadi keyakinan ataupun keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu. Nah maka keyakinan itu menjadi suatu tantangan bagi kita ya untuk membuatnya dengan siswa. Kita bisa mulai dari tata krama, tata tertib sekolah yang itu nanti tidak cuma dilaksanakan dengan takut karena aturan, tetapi mereka benar-benar melaksanakannya dengan ikhlas, dan itu merupakan suatu tantangan. Nah setelah kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan, seek the belief. Misalnya seperti ini, ada anak yang lempar-lemparan di kantin, ya, cukup. Ya, langsung aja ini ya, baik, menanyakan keyakinan, ya. Tinggal ini aja. Apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dia dan kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan hitungannya karena dikira fitnah, ya, kemudian kita menanyakan kalau mengatakan orang itu, ya,
kalau sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau sesuai dengan norma-norma itu sebenarnya boleh atau tidak. Nah, mesti akan, kalau anak sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi kesalahannya, dia akan apa, siap untuk restitusi, ya tidak Pak. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apa yang akan kamu usaha-usaha kamu supaya ini itu tidak akan terulang lagi? Bagaimana usaha kamu? Ya, kita sebagai siswa kita merdekakan. Nah, kita siswa menjawab, kita amini, ya, kita sepakat bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Nah, itu siswa itu sudah sadar dengan dirinya seperti itu, Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, pasti banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan bisa ditularkan ya, atau ya insya Allah bisa diterapkan di dalam keseharian kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi kemerdekaan Bapak Ibu ya. SMK bisa. 3 kali. SMK bisa. SMK suara. Oke, terima kasih.